أحينا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بالموجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في العافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang hingga saat ini Allah masih karuniakan kepada kita, dan dengan taufik daripada Allah kita dapat hadir melaksanakan kewajiban kita dan kita lanjutkan iktikaf kita di tempat ini dengan sama-sama kita duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan duduknya kita bernilai pahala ibadah dan menyebabkan Allah turunkan barakah dan rahmat kepada kita sekalian. Keluar kita dari majelis ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan taklim hari ini kita akan masuk pada ayat ke-101, 102 dan 103 daripada surah Al-Baqarah. Al-Imam Asy-Syaikh Ali As-Sabuni beliau menyebut bahagian daripada ayat-ayat ahkam adalah ayat yang ke-101 sampai ke-103 daripada surah Al-Baqarah, yakni ayat yang menceritakan tentang sihir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang menceritakan bagaimana Allah menjelaskan kedudukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dituduh oleh orang-orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman itu bukan nabi, tetapi dia adalah pelaku sihir. Ada dua riwayat yang dikatakan sebagai asbabun nuzul kepada ayat ini. Yang pertama, annal yahuda kanu la yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an syai'in min at-taurati illa ajabahum. Bahwasanya Yahudi mereka tidak bertanya kepada Nabi tentang sesuatu daripada Taurat, melainkan Nabi akan jawab pertanyaan mereka. Fasa'aluhu 'anis sihri. Dan mereka bertanya kepada Nabi tentang hakikat sihir. Wa khasamuhu bihi. Kemudian ketika Nabi jelaskan tentang sihir, mereka mempertikaikan itu. Fanazalat hadhil ayah. Lalu turunlah ayat ini menjawab apa yang mereka selisihkan itu. Ini riwayat pertama. Nah, riwayat yang kedua, annahu lamma dzakara Sulaiman fil Qur'ani qalat yahudul Madinah. Ketika Nabi cerita tentang Sulaiman yang ada dalam Quran, orang-orang Yahudi Madinah berkata, "Ala ta'jabuna li Muhammadin yaz'umu anna ibna Dawud kana nabiyyan." Apakah kalian tidak merasa takjub, merasa heran dengan Muhammad ini yang dia menyangka bahwa anaknya Daud, yakni Sulaiman ini adalah nabi? Wallahi ma kana illa sahiran. Kata orang Yahudi, demi Allah, tidaklah Sulaiman ini melainkan dia adalah tukang sihir. Dia adalah penyihir. Fanazalat hazil ayah. Ya, maka turunlah ayat ini. Ya, menjelaskan dan membersihkan nama Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman itu nabi, bukanlah seorang penyihir. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah karakter orang Yahudi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad di Madinah. Ini keturunan-keturunannya. Yang dihadapi oleh Nabi Musa itu bapak-bapaknya. Waktu zaman bapak-bapaknya dulu, datuk-datuknya, mereka juga tidak beriman dengan Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihissalam, dan mereka membuang jauh-jauh atau tidak mempercayai apa yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'hum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, yakni Nabi Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi Taurat itu melemparkan kitab Allah itu ke belakang, yakni ke punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah karakter utama daripada orang-orang Yahudi. Walaupun mereka sudah tahu kebenaran, mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu. Fungsi Al-Quran adalah, ataupun fungsi Nabi Muhammad adalah musaddiqul lima baina bima baina aidihim bima baina aidihim. Nabi Muhammad adalah seorang yang membenarkan apa yang ada pada tangan mereka daripada kitab-kitab Tauratnya. Ketika ada konfirmasi daripada Quran, daripada Nabi Muhammad, mereka menolak itu. Ya. Bahkan
Allah ceritakan juga bagaimana gamblangnya ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab mereka itu. Ciri-ciri Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab mereka. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini tahu, kenal Nabi Muhammad seakan-akan mereka kenal terhadap anak mereka. Artinya kan kalau orang sudah kenal dengan anak, dia sudah sangat tahu karakternya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Tapi mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad lantaran apa? Lantaran kedengkian itu. Maka jamaah, pelajaran yang kita bisa ambil daripada penggalan ayat ini, jauhkan daripada sifat dengki, sifat hasad, karena sifat dengki dan hasad ini adalah sifat yang bisa menghalangi kita daripada mendapatkan hidayah dan petunjuk daripada Allah. Sebenar apapun berita, tapi kalau kita punya penyakit dengki, nggak akan pernah bisa kita mempercayai berita itu. Ya, itulah yang terjadi kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi adalah kaum yang sangat gandrung dengan yang namanya sihir, ya. Dan Nabi Musa alaihissalam itu diturunkan oleh Allah sebagai Rasul, dibekali kemampuan untuk mematahkan sihir-sihir mereka. Ya. Nah, orang-orang Yahudi ini, mereka mengklaim bahwa apa yang mereka ketahui daripada sihir itu adalah warisan daripada Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman kan seorang nabi yang menguasai seluruh makhluk termasuk bangsa jin. Semua di bawah telapak kakinya, artinya begitu. Mereka tunduk semua kepada Nabi Sulaiman. Bahkan dalam satu riwayat dalam kitab tafsir At-Tabari disebutkan bahwa Nabi Sulaiman ini merampas semua kitab-kitab sihir mereka, dirampas kemudian dikumpulkan dalam satu tempat. Dan kitab itu diletakkan di bawah singgasananya. Jadi nggak ada yang berani, Pak. Semuanya nggak ada yang berani. Sampailah Nabi Sulaiman itu wafat. Kan ceritanya Nabi Sulaiman wafat juga nggak ada yang tahu. Jadi waktu itu dia sedang memperhatikan bala tentaranya dari bangsa jin yang sedang mengerjakan satu proyek lah ceritanya gitu ya. Nabi Sulaiman bertumpu dengan tiang. Dengan tongkat, maaf. Begitu. Kemudian nggak ada yang tahu tuh kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Baru ketahuan setelah tongkat itu dimakan oleh rayap. Itu tongkat dimakan rayap, patah, Nabi Sulaiman jatuh. Baru ketahuan bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Saking takutnya itu jin. Saking takutnya itu jin sama Nabi Sulaiman. Nah, setelah Nabi Sulaiman sudah tidak ada, tidak ada lagi yang ditakuti, maka setan-setan ini, ya, mereka berkata kepada orang-orang Yahudi, Sulaiman itu dia bisa kuat, dia bisa hebat karena dia menguasai sihir. Kitabnya itu ada di bawah singgasananya, ambil, gitu katanya.
Jadi dipelajari lagi tuh, diambil lagi sehingga mereka menguasai tentang sihir lagi. Sampai zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, Nabi Sulaiman pada zaman Nabi Musa lebih menggila-gila lagi itu sihir. Ya kan? Sampai-sampai Firaun juga punya tukang sihir. Nah, mukjizat setiap nabi akan berbeda pada setiap nabi itu. Kalau Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang mematahkan keunggulan kemampuan sastra bahasanya, ya, dengan turunnya Al-Qur'an yang begitu tinggi nilai sastranya. Nabi Isa diturunkan oleh Allah dengan membawa mukjizat yang bisa mengalahkan kemampuan kemampuan medis yang digandrungi oleh umat pada zaman itu. Bisa ngobatin orang apaan aja Nabi Isa itu, ya, sampai orang mati bisa dihidupin, karena pada waktu itu sangat digandrungi orang-orang yang bisa mengobati waktu zaman Nabi Isa. Nabi Musa, mereka sangat gandrung dengan orang-orang yang menguasai sihir. Maka Nabi Musa kemudian dibekali Allah dengan mukjizat yang bisa mematahkan sihir-sihir mereka. Pada puncaknya adalah di mana para tukang sihirnya Nabi Musa itu, para tukang sihirnya Firaun itu takluk oleh Nabi Musa. Dikumpulkan dalam satu tempat yang besar. Kemudian berhadapanlah Nabi Musa dengan tukang-tukang sihirnya Firaun. Lalu kemudian tukang-tukang sihirnya Firaun ini menawarkan, silahkan Anda mulai dulu, gitu ya. Silahkan Anda mulai dulu, ditawarin. Nabi Musa bilang, tidak, kamu yang duluan. Nah, jamaah, ada satu fawaid di sini ya. Ada satu fawaid. Kenapa akhirnya nanti tukang sihirnya Firaun ini kemudian mereka beriman? Dalam fawaid yang disebut oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Al-Habib Salim Syatiri, di antara penyebab tukang sihirnya Firaun ini bisa beriman dengan Musa karena mereka beradab dengan Nabi Musa. Adabnya gimana? Nawarin duluan, silahkan Anda duluan. Cuma begitu doang, Pak. Akhirnya nanti mereka beriman itu. Ya. Jadi ini fawaid ya. Artinya kalau kita ingin dapat futuh, dapat hidayah daripada Allah, adab itu juga harus diutamakan. Dalam belajar tentunya terlebih lagi. Jadi setelah dipersilahkan oleh Nabi Musa, dilempar itu tongkat-tongkatnya, tali temali yang dibawa oleh tukang sihirnya Firaun. Dilemparin banyak, semuanya jadi ular. Takut tuh mereka. Kemudian Nabi Musa lemparkan tongkatnya. Kemudian jadi ular yang paling besar. Lalu ular yang paling besar ini memakan semua ular-ular tukang sihirnya Firaun. Sehingga mereka mengaku kalah. Karena apa? Karena dalam pemahaman mereka, sihir itu tidak sampai bisa kayak begitu. Artinya sesama ular yang merupakan bentuk bagian daripada sihir nggak bisa saling makan, karena itu cuma tipuan mata saja, khayal gitu ya. Mata kita dibikin seolah-olah melihat ular, padahal ya tali ya. Tapi ketika ularnya Nabi Musa yang asalnya adalah kayu bisa makan semuanya, mereka yakin ini bukan sihir, ini adalah mukjizat, sehingga mereka pun beriman kepada Nabi Musa. Dan ketika ditegur oleh Firaun, kalau kalian mau beriman dengan Musa, minta izin dulu sama saya, katanya gitu. Minta izin dulu sama saya, kalau nggak diizinin jangan beriman. Tapi mereka tetap teguh dengan keimanan mereka sampai mereka disiksa. Disiksa karena mempertahankan keimanannya, disalib, lalu kemudian dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang. Dipotong tangannya yang kanan, dipotong kakinya yang kiri. Dipotong satu-satu, mereka tetap menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Begitu ceritanya. Ya.
Kenapa kemudian sihir ini begitu berkembang pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, udah jam 6. Tadi kita dapat nasihat daripada guru kita Kiai. Jam 6 selesai, tanya jawab. Tanya jawab. Nggak apa-apa, udah, tanya aja jawabnya. Ya, yang mau tanya silakan tentang sihir. Kalau ada. Ya. Kalau saya nggak tanya tentang yang boleh. Silakan. Insyaallah. Saya masih belum paham banget tentang kaum Yahudi. Kalau sekarang kan kaum Yahudi namanya kan banyak bermukim di Israel. Nah, yang saya juga masih belum tahu apakah orang Israel itu yang disebut oleh Bani Israel. Ya. Apakah sama atau tidak? Ya. Dan kenapa juga adanya orang Yahudi ada banyak bermukim di orang Israel? Ya. Apakah memang Yahudi bagian daripada orang Bani Israel juga? Baik. Baik, terima kasih. Oke. Siapa Yahudi, siapa Bani Israel? Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub. Israel. Maka anak-anaknya Nabi Yakub maka disebut Bani Israel. Anak-anak Nabi Yakub. Nah, anak-anak Nabi Yakub ini pada asalnya kan memusuhi Yusuf. Tapi nanti mereka bertaubat dan menjadi pemimpin daripada kabilahnya masing-masing. Jadi nanti menurunkan banyak keturunan itu. Ada yang namanya Bunyamin, ada yang namanya Syamun, ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Lewi. Lewi kalau dalam bahasa jadi Levi jadinya, saya jadi. Ya, ada yang namanya Yahuda. Ada yang namanya Yahuda dan sebagainya. Nah, dari Yahuda ini keturunannya disebutlah mereka sebagai Yahudi. Jadi Yahudi. Jadi Yahudi itu bahagian daripada Bani Israel. Ya. Bahagian daripada Bani Israel. Nah, mereka ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Mereka diberikan kitab. Ya. Maka disebut sebagai ahlul kitab. Nabi Musa menjadi pemimpin kepada Bani Israel dan dibekali kitab yang namanya Taurat. Nabi Isa juga pemimpin bagi Bani Israel, diberikan kitab yang namanya Injil. Lalu kemudian yang dicerca oleh Allah seringkali dalam Quran itu bukan Bani Israelnya, tetapi Yahudi. Karena karakter Yahudi ini agak keras sedikit dibandingkan kabilah-kabilah yang lainnya. Sangat degil kata orang Malaysia, sangat bandel gitu. Karakternya seperti itu. Walaupun secara umum karakter Bani Israel seperti itu juga. Sombong, merasa hebat, dan mereka ini adalah suku bangsa yang sangat disayang oleh Allah sebetulnya. Karena banyak karunia yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya tidak ada makanan di surga yang diberikan kepada satu umat melainkan diberikan kepada Bani Israel. Ya, yaitu manna wasalwa. Tetapi ketika sudah diberikan makanan yang terbaik itu mereka malah minta yang biasa, minta sayur-sayuran, minta bawang, minta adasnya. Nah, ini karakter mereka tuh. Makanya karakter syariat yang diterapkan kepada Bani Israel itu lebih ketat, lebih keras dibandingkan syariat Nabi Muhammad. Contoh misalkan, dalam syariat Bani Israel, orang-orang kalau ingin ibadah harus beribadah di tempat yang sudah ditentukan. Misalkan kita nih, misal aja ya, kita ini Bani Israel misalkan. Nah, kita sudah ditentukan kalau sholat di sini, dulu yakin nggak boleh sembahyang di mana-mana, Pak. Harus kemari juga. Kalau kita kan enggak, di mana saja kita mau sholat di atas bumi Allah ini semuanya boleh. Dipersusah seperti itu, kata karakter mereka itu degil, bandel. Kemudian kalau pakaian mereka itu terkena najis,
Itu nggak boleh dicuci, nggak bisa dicuci, harus dipotong baru boleh dipakai lagi. Kita kan kalau bajunya mahal Pak, kain kita BHS, kena najis, kalau kita potong kan sayang Pak. Ya, mereka tuh seperti itu, harus dipotong. Misal juga mereka buat satu dosa, itu nggak akan diampuni sebelum mereka buat pengakuan, ditulis depan rumahnya, saya buat dosa apa. Coba, mempermalukan mereka sendiri kan. Kenapa begitu? Karena mereka itu bandel-bandel, ya. Bahkan kalau dosa syirik tidak akan diampuni melainkan mereka bunuh diri. Kita kan nggak boleh semua, bunuh diri nggak boleh, ngungkapin dosa kita juga kepada orang nggak boleh. Itu bedanya kita dengan mereka. Kemudian, apa kaitan dengan Israel ataupun negara Israel? Sebetulnya negara Israel itu adalah negara yang dibangun di atas negara Palestina. Ya. Sebelum tahun 40-an, orang-orang Yahudi ini mereka tersebar ke seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka ini nggak punya tempat tinggal. Dimusuhin oleh orang-orang di seluruh dunia. Karena karakternya itu ngeselin. Ya. Sampai-sampai Adolf Hitler itu, mereka dikejar betul-betul. Ada pembunuhan besar-besaran yang disebut Holocaust. Etnis Yahudi itu dibunuh habis-habisan oleh Hitler. Tapi nggak semuanya mati. Masih ada yang sisa. Yang dibunuh yang di Eropa saja, yang di Amerika dan sebagainya masih ada. Nah, setelah kerajaan Saudi itu ditubuhkan, ya, kerajaan Saudi ditubuhkan, ada perjanjian antara kerajaan Saudi dengan British waktu itu. Karena British kalau disusur nasabnya, ya, raja-raja British itu masih nyambung kepada Bani Israel. Buat perjanjian agar diberikan satu tempat penampungan bagi etnis Yahudi. Dengan perjanjian bahwa Saudi dan keluarganya dan pasukannya akan diberikan pasokan senjata untuk merampas kuasa yang waktu itu berada dalam kerajaan atau khilafah Utsmaniyah waktu itu. Dirampas, kemudian buat negara baru Saudi Arabia, lalu dipersilahkanlah para imigran Yahudi itu datang ke Palestina. Dulunya numpang, dulunya dikasih tempat oleh orang-orang Palestina, tetapi sekarang apa yang terjadi? Mereka menguasai secara sepihak. Itu banyak ceritanya, bisa kita lacak di internet. Jadi negara yang ada sekarang, negara Israel itu adalah negara haram, ya. Negara yang berdiri di atas negara yang sah, yaitu Palestina. Negara kita Indonesia ketika merdeka tahun 45, yang mengakui pertama kali kemerdekaan kita antaranya adalah Palestina, selain Mesir, ya, gitu. Nah itu ceritanya Pak. Jadi mereka itu memang sengaja mengumpulkan dirinya di tempat yang mereka anggap, mereka klaim sebagai tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, gitu. Ya, gitu ceritanya Pak. Jelas ya? Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya begini Ustaz, sejarah dari kaum Yahudi yang tadi salah satu anaknya Yakub. Ketika itu yang kita baru kemarin kita dengar Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Kemudian setelah Siti Hajar ditinggalkan di Mekah, di Namri atau Mekah, dia kembali ke Palestina. Yeah. Kita tahu bahwa bapak nabi-nabi seluruh yang ada, yaitu Nabi Ibrahim. Yeah. Dan kebanyakan dari mereka adalah turunan-turunan dari Bani Israel tadi atau Yahudi. Yeah. Di dalam Al-Quran pun Allah mengutamakan orang Yahudi, dia Bani Israel gitu kan. Yeah. Ini fadl, kami utamakan kalian di antara kaum lain. Jadi kebandelan kaum Yahudi bisakah karena
janji Allah tersebut atau memang mereka digoda oleh setan. Jadi kan janji Allah kan berlaku untuk kita. Kalau kamu mau diangkat oleh Allah petunjuk dan petunjuk, maka kamu akan menjadi orang yang baik. Kalau kamu tidak dikasih petunjuk, maka kamu jadi orang jahat. Apakah atas dasar itu salah satunya sehingga orang Yahudi sekarang ini kita lihat pinter-pinter sekaligus juga bandel-bandel. Jadi apakah ini karena Allah juga, gitu kan? Jadi kita tidak menyalahkan Allah, tapi ada dasarnya. Satu, yang kedua, bagi kita keluarga itu ada di dalam Islam namanya hak waris. Apakah Yahudi itu salah satu alasannya datang ke Palestina? Dia ingin mengambil sedikit warisannya yang ada di Palestina. Karena Nabi Ibrahim, bapaknya orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi para nabi, itu kan asalnya dari sana, di sana, ya kan? Jadi dia itu merasa, gue punya hak, berapa persen. Kalau lu gak kasih, gue rampas semua. Tapi kalau lu kasih gue sebagian sepertiga, udah gue segini, misalnya gitu ya, dengan ketentuan lain oleh negara-negara lain. Mungkin adakah hal itu bisa diterima oleh orang Yahudi apabila dia itu diturutin seperti itu? Baik. Terima kasih. Memang Al-Quran menyebutkan keutamaan bangsa Yahudi ataupun Bani Israel. Ada dua ayat yang mirip, ya. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dua kali Allah sebut dalam Quran. Bunyinya sama. Tapi ingat, jangan fokus kepada di awal. Inni faddaltukum 'alal alamin. Jangan fokus sama yang itu aja. Tapi di depan, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat nikmatku yang aku telah karuniakan kepada kalian. Dan aku telah lebihkan kalian atas kalian alam ini. Nah, itu memang ada statement seperti itu oleh Allah. Memang banyak karunia yang Allah berikan kepada Bani Israel ini. Sangat diistimewakan. Kenapa? Ya karena dia menjadi umatnya Nabi. Umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi di atasnya itu kan Bani Israel semua. Ya kan? Tetapi inilah penyebabnya ketika orang merasa disayang, sehingga mereka merasa besar kepala, GR. Jadi merasa disayang, jadi mereka merasa besar kepala. Sampai ketika Nabi akhir zaman bukan daripada Bani Israel, mereka nggak mau terima tuh. Harusnya kita, karena gen kita ini gen Nabi. Kenapa jadi bangsa Arab? Nah, mereka nolak. Jadi orang ini, karakter manusia itu bisa tergelincir kepada kesesatan ketika banyak diberikan nikmat sebetulnya. Orang jadi suka lupa daratan kalau diberikan nikmat yang banyak. Tapi kalau orang dikasih kesusahan, biasanya lebih sadar diri. Itu karakter kita nih. Saya berikan contoh, Mbak, analogi mudah. Ada monyet nih, Pak, monyet dia naik ke atas pohon buah, banyak buahnya, diambilin tuh buah-buahan, ada yang dimakan. Kemudian sampai di atas pohon, angin bertiup kenceng, ya. Kan kalau kita lagi di atas pohonan paling tinggi, itu angin yang bertiup rasanya kenceng banget, Pak. Maka ini monyet takutan, dia pegangan, takut jatuh, ya kan? Takut jatuh. Nah, ketika angin sudah selesai, nggak bertiup kencang lagi, dia turun ke bawah. Dia ambil semua tuh buah-buahan, kanannya megang, kirinya megang, mulutnya megang, bawa semua, turunin buah-buahannya. Sampai di bawah, dimakan semua itu buah. Sambil nyender, Pak. Sambil nyender di batang pohon. Nah, waktu itu angin yang bertiup di bawah sepoi-sepoi, ya, sepoi-sepoi. Tuh, coba apa yang terjadi? Tidur dia. Perutnya kenyang. Kemudian senderan, adem. Angin yang bertiup sepoi-sepoi. Tidur tuh monyet. Waktu di atas bisa nggak tidur? Nggak bisa, takut. Tapi waktu dalam keadaan nikmat di bawah, waktu itulah ini monyet
tidur. Nah, ini gambaran. Kalau orang diberikan nikmat, itu biasanya lebih mudah tergelincir. Dan hal itulah yang terjadi kepada Bani Israel. Ketika banyak Allah kasih nikmat, bukan makin ingat sama Allah, tapi makin lupa. Makanya Allah sebut, ya Bani Israel dzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat nikmat aku. Ya, begitu. Nah, itu faktornya. Kurang bisa bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang kedua, apakah bisa diklaim bahwa apa yang mereka cari itu di tanah Palestina adalah hak waris mereka? Jadi Bapak, ada ceritanya juga kenapa Bani Israel ini ngemper di mana-mana. Ya, ada di sono, ada di sono, di sono. Istilahnya ngemper ya. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah buat mereka seperti itu. Karena apa? Karena kedegilan mereka. Karena kebandelan mereka. Ketika dikejar sama Fir'aun, ya kan? Allah selamatkan. Berhasil melewati Laut Merah. Selamat, ya kan? Disuruh masuk ke negeri Kan'an. Negeri Kan'an itu diantaranya negeri Syam sekarang nih. Ya. Ketika masuk negeri Kan'an, mereka nggak mau, karena negeri Kan'an ini orangnya gede-gede, besar-besar. Mereka ngomong sama Nabi Musa pakai bahasa kitanya, udah ente aja deh yang perang, kita di sini aja. Nanti kalau udah menang, baru kita masuk. Kurang ajar kan? Ya, nyuruh Nabi Musa berjuang sendirian, mereka nggak mau ikut-ikutan berperang. Padahal tempat yang dipersiapkan buat mereka di situ. Karena keengganan mereka masuk berperang bersama Nabi Musa, akhirnya Allah haramkan negeri itu daripada mereka. Sampai nyasar-nyasar 40 tahun di Padang Tih, itu gara-gara itu. Makanya sampai hari ini, sebelum adanya negara Israel itu, mereka ngemper di mana-mana, Pak. Jadi dibenci dan tidak disukai, gitu. Jadi memang negara itu, tempat itu memang tidak lagi dipersiapkan untuk mereka. Cuman mereka ini karena nggak punya tempat, ya, ngaku-ngaku, engkong saya dulu di sini nih, engkong saya nih rumahnya nih, gitu ya. Padahal mah udah jauh kapan tahu. Ya, ngaku-ngaku itu karakter orang-orang Yahudi. Padahal awalnya mereka nggak mengklaim sebagai apa? Ini tempat nenek moyang saya, enggak. Mereka cuma numpang sama orang Palestina. Tolongin deh tempatin saya di sini. Dikasih sama orang Palestina. Lama-lama ngelunjak. Dibuat pemukiman haram di situ. Nah, itu ceritanya. Ya, oke ya. Ada lagi banyak banget ini. Itu di belakang tuh. Iya. Udah suruh tutup tuh. Pen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi puasa Arafah dan Oh, kapan? Agak kurang jelas. Desek-desek. Ya, udah jangan turun lagi Bang Kulis. Situ aja. Jadi kalau hadisnya kan kalau udah wukuf di Arafah, kita disunahkan yang sini berpuasa. Tapi waktunya kan beda. Karena wukuf pas tengah hari. Kita Arafahnya di Rabu. Iya. Jadi kebagiannya berbeda. Pertanyaannya apa katanya? Apakah kita ngikutin Yang wukuf? ya? Baik. Untuk masalah puasa hari Arafah dan lebaran hari raya Idul Adha, tetap kita ngikutin di mana tempat kita tinggal. Tidak mengacunya kepada wukuf atau hari raya yang ada di sana. Kenapa? Karena nggak rasional sebetulnya kalau kita ikut puasa berdasarkan wukuf. Ini dari dalil aklinya dulu ya. Karena mereka jamaah haji akan wukuf pada 9 Zulhijjah, mulainya kapan? Tengah hari kan? Tengah hari baru mulai wukuf. Tengah hari di sono, di sini hari apa? Di sini jam berapa?
Sore, ya kan? Di sono jam 12, di sini udah jam 4, jam 5. Puasa apaan mulai jam 5? Nah, begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan wukuf enggak kena. Gitu. Jadi yang paling pas adalah kita puasa Arafah sesuai di mana tempat kita tinggal. Kalau memang di tempat kita memang belum waktunya 9 Zulhijjah, ya sudah, jangan puasa. Hadisnya jelas, ya. Sumu yauma tasumun nas wa uftiru yauma tuftirun nas. Kemudian puasalah kalian di mana orang-orang itu berpuasa, dan berlebaranlah kalian sebagaimana orang-orang itu berlebaran. Artinya apa? Kalau di tempat kita sudah lebaran, kita ikut lebaran. Kalau di tempat kita udah puasa, kita ikut puasa. Tempat yang dijadikan ukuran tempat kita berada. Karena matlak, ya. Karena ibadah puasa itu harus berdasarkan matlak, berdasarkan tempat terbitnya hilal. Kalau memang sudah kelihatan, kita sudah masuk tanggal itu. Bukan dikaitkan dengan apa yang ada di Mekah. Ya, begitu. Walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ya, Syekh Ali Jum'ah itu dia berpandu kepada yang tadi. Ya, kalau di sana wukuf, kita di sini puasa Arafah. Nah, tapi Ibnu Utsaimin malahan beda. Muftinya Saudi berkata, enggak, kalian puasa ikut di mana negeri kalian. Tuh, coba. Ibnu Utsaimin berbeda waktu itu dalam hal itu. Ya. Ibnu Utsaimin. Jadi apa yang diputuskan oleh negara kita itu sudah, saya kira sudah pas, ya. Kita ikut di mana kita berada saja, nggak ikut kepada apa yang dianggapkan di Mekah. Saya kira gitu aja cukup, ya. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ya. Ini kan di dalam Al-Quran itu terdapat ada 6.666 ayat. Tapi ada juga yang mengatakan 6.236 ayat. Ya. Itu ada selisih sekitar 430 ayat. Saya terus terang belum pernah menghitung, kan. Jujur aja, ya. Nah, ada selisih ini, kan kita juga bingung, Ustaz. Di mana ini selisihnya? Kecuali saya sudah mengaudit ayat itu, jadi ketahuan, oh di sini. Saya terus terang belum tahu selisihnya di mana angka 430. Itu angka bagus juga di 430. Kalau 4 tambah 3 nya udah 7, Ustaz. 7 lagi, Ustaz. Ya. Misteri juga yang angka 7. Jadi saya mau tanya, di mana atau dipakai yang mana, Ustaz? Baik. 666 atau 6236? Ya. Terus saya mau lanjut. Dalam Al-Quran itu kan ada surah Yasin, Ustaz. Ya. Yang hampir setiap pagi setelah sholat subuh berjamaah sini kita baca surat Yasin. Ya. Nah, Yasin itu sebetulnya apa? Kedua, di dalam dalam sholawat badan atau syair-syair yang begitu menarik itu ada kata-kata Sholawatullah Rasulullah. Ala Yasin, Habibillah. Itu juga disebut juga, Ustaz. Ya. Yasin juga. Ya. Kita juga mungkin banyak yang tidak paham itu Yasin itu misteri apa itu Yasin itu, kan? Nama apa gitu, Ustaz? Baik. Oke. Dan sementara itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berkata, ini masyhur, ya. Masyhur tapi belum tentu benar. Ayat Quran sebanyak 6.666. Itu nggak betul. Ini sudah dihitung sama ulama, jadi kita nggak usah ngitung. Jadi capek-capekin aja. Jadi yang benar adalah 6.236 ayat. Benar tadi? 6.236. Kalau ditambah bismillah atau basmalah pada setiap awal surah, jadi 6.348. Kalau tambahin bismillah sama setiap ayat, ya, pada setiap surah maksudnya. Jadi yang benar 6.236. Yang 6666 itu salah. Ya salah, cuman biar enak aja kali. 666
Ya. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi lupa? Yasin. Nah, Yasin itu apa maksudnya? Nah, jadi yang namanya huruf-huruf muqatta'ah, jadi huruf-huruf yang dibaca sepotong-sepotong. Alif lam mim, Yasin, Toha. Pendapat yang paling sahih, ketika bertemu dengan ayat seperti itu, kita akan serahkan. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang paling tahu tentang maksudnya. Itu yang paling sahih. Walaupun ada tafsiran ya. Kalau tafsiran kan boleh benar, boleh kagak. Ya, ada yang mengatakan bahwa Toha itu nama Nabi. Yasin itu juga nama Nabi. Ya kan, makanya selawat balik gitu kan. Ya, salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi Toha dengan Yasin itu dikatakan nama Rasulullah. Tapi itu sekali lagi pendapat, bahwa Nabi sendiri tidak pernah mengaku atau tidak pernah menjelaskan makna-makna huruf-huruf muqatta'ah. Semua diserahkan kepada Allah. Itulah yang menjadi cabaran dan tantangan dari Allah kepada orang-orang Arab. Coba ente pecahkan masalah ini. Bisa nggak ente buat huruf-huruf yang seperti ini? Padahal huruf-huruf inilah yang kalian gunakan untuk kalian berkata-kata. Kan huruf-huruf hijaiyah semua itu. Mereka nggak ada yang bisa bikin. Nah, itu salah satu keistimewaan Al-Quran. Jadi sekali lagi, Yasin dan Toha merupakan rahasia Allah. Kalau mengakui sebagai nama Nabi Muhammad, ya silakan saja. Itu merupakan satu pendapat yang bisa benar, bisa juga tidak benar, gitu ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Ada lagi. Ini adalah lagi satu. Waalaikumsalam. Tentang Sihir. Kalau di ayat ini kan hanya memisahkan antara suami dengan istri. Nah, tapi di Indonesia ini khasnya banyak sekali dunia sihir yang macam-macam, ada kekayaan untuk jiwa. Iya. Tapi ada sampai yang seperti misalnya itu dari kakek diturunkan ke Cucu. Iya. Apa kaitannya sihir yang zaman dulu dengan di sini? Iya. Gimana orang Indonesia bisa belajar sihir? Baik. Yang disebut dalam surah ini, ayat ini, memang di antara keburukan. Di antara keburukan itu bukan berarti cuma itu saja. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir itu di antara keburukannya bisa memisahkan antara suami istri. Tapi banyak penyebab sihir itu, akibat daripada sihir itu banyak, bukan hanya itu. Termasuk misalkan bisa bikin orang jadi celaka, ya kan? Keburukan-keburukan yang lain itu bisa dihasilkan oleh sihir, ya. Jadi bukan hanya itu hanya salah satu di antara akibat buruk daripada sihir. Lalu bagaimana dengan yang ada di Indonesia, yang kakeknya dulu miara? Kalau orang Malaysia itu sebutnya saka. Ya, saka, nggak tahu kalau di sini apa namanya, khodam. Jadi bapaknya dulu, misalkan dia punya kebun gede, kebunnya luas. Kan kalau ngurusin kebun gede sendirian kan susah. Ada yang miara begituan. Jadi walaupun sendirian dia punya kemampuan untuk mengurus kebun yang begitu besar. Begitu waktu itu zaman orang-orang tua kita dulu tuh. Ada yang buat buat bekerja biar kuat dan sebagainya. Nah, kemudian ketika bapaknya meninggal, turun ke anak cucunya. Ya. Nah, apakah itu termasuk bahagian daripada sihir? Jadi, yang namanya sihir adalah satu ilmu yang kalau kita pelajari, dia akan membuat kita ini diberikan satu kekuatan, kemampuan, yang kemampuan itu bersumber daripada makhluk lain yang namanya jin. Ya. Jadi jin inilah yang akan membantu kita dalam sihir itu tadi. Ya.
Ada yang menggunakan jin, ada yang juga merupakan satu kemampuan, ya, kemampuan dalam membuat khayal daripada ilmu sihir tadi. Jadi apakah sama antara yang zaman Nabi Musa dengan yang ada di Indonesia? Sama. Ya. Yang namanya sihir itu setiap negara adalah sama, walaupun namanya berbeda. Ya, ada yang namanya di sini santet, pelet, ya kan? Ya santet, pelet itu sama-sama. Nah, namanya beda tapi sama. Ya. Sama Kak dari Harut dan Marut itu? Sama, artinya yang diajarkan atau ilmu sihirnya modelnya sama. Kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa gitu. Ya, yang luar biasa. Apa? Sumber dari setan. Iya, artinya dari jin. Ya. Karena waktu zaman Nabi Musa itu setan-setan atau jin-jin ini mereka bisa naik ke atas, naik ke langit, nyari berita, nguping. Zaman Nabi Muhammad udah nggak boleh lagi kan? Allah sebut dalam surah jin itu. Kalau ada yang naik ke atas, disambar petir, sambar kilat, nggak ada lagi. Jadi sama modelnya, ya, pelakunya sama, dia juga, cuma namanya beda, ya, namanya beda. Oke, saya kira cukup. Ada lagi? Tentang kita belajar tentang sihir, yang kita tahu kan bahwasanya malaikat itu la ya'sunallah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat. Ya. Bagaimana dengan harut wa marut? Iya. Yang pertama, yang kedua, kita kan di dalam dunia pesantren itu ada ilmu falak atau ilmu astronomi. Iya. Dan itu pun mempelajarinya para ulama berbeda pendapat. Dan bahkan ada mengatakan haram. Di antara yang mengatakan haram itu bisa dengan mempelajari falak itu dia bisa meramal dan bisa mengetahui sesuatu yang tidak dia tahu sebelumnya. Yeah. Apakah itu termasuk sudah atau bukan? Ya. Pertama, malaikat itu punya sifat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Bagaimana dengan Harut dan Marut? Kok mereka ngajarin sihir? Nah, malaikat ini juga turun ke bumi mengajarkan sihir itu atas perintah Allah. Allah yang perintahin. Tujuannya bukan cuman sekedar untuk mengajarkan, tapi memberitahu kepada orang akan keburukan sihir. Nih, ilmu sihir begini nih. Keburukannya begini. Tujuannya begitu pada asalnya. Ya. Tetapi orang yang diajarin bukan makin tahu, bukan makin ambil perhatian akan akibat daripada sihir, tapi mereka malah gandrung sama sihirnya. Gitu. Malah diajarin berturun temurun begitu. Tujuan asalnya Marut dan Harut ini mengajarkan sihir bukan sekedar untuk mengajarkan saja, tapi memberitahu akan keburukan sihir tadi. Ya. Dan mereka turun bukan atas dasar keingkarannya kepada Allah, tapi atas perintah Allah. Yang kedua, bagaimana dengan ilmu falak? Memang betul ada salah satu salah satu bahagian daripada ilmu falak itu kalau kita pelajarin, kita bisa bukan meramal ya, kita bisa ngitung-ngitung. Hitung-hitung. Betul Pak, memang ini kalau kita belajar ilmu falak, kita bisa ngitung nih, ini kapan matinya. Lampu ini bisa kapan matinya. Ini orang itunya kapan matinya. Itu bisa diketahui daripada hitung-hitungan itu. Ya. Lalu bagaimana bagi kita orang awam mempelajari ilmu tersebut? Ya. Jadi setiap ilmu itu tentu ada kesan baik dan kesan buruk, apapun ilmunya. Tujuan ilmu falak adalah agar kita bisa mengetahui ilmu tentang astronomi, perbintangan, dan dengan itu kita bisa mengetahui lebih awal kapan masuk bulan baru dan kapan berakhirnya. Itu tujuannya.
Tetapi kalau sampai kita mempunyai keahlian, ya, kita bisa meramal orang, kapan orang ini mati, kapan orang ini, itu menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Dikhawatirkan kita akan lebih percaya kepada ilmu itu sehingga kita mendahului ketentuan Tuhan, gitu. Saya kira kalau beramal mempelajari ilmu falaknya itu merupakan satu keharusan juga untuk kita mempelajarinya, kan, karena itu bagian daripada ilmu Allah juga. Cuma bahagian-bahagian yang bisa mengganggu kita punya akidah sebaiknya kita jauhkan. Kalau kita pun tahu itu, jangan disebarkan kepada orang, ya. Kalau kita menguasainya, jangan sebarkan kepada orang sehingga nanti orang akan mempunyai keyakinan yang tidak betul, akidah yang kurang pas pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu. Jadi mempelajari tetap silakan, tidak ada masalah. Ya. Saya kira itu falak yang berbeda, ya, yang lebih agak sedikit beda dibandingkan falak yang kita biasa belajar dalam kitab sulam, ya, dan sebagainya. Oke, cukup ya. Udah jam 6.39. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa bani iftah alaina wa ala auladina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahu fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.